Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mardiani. Saya dari kelas K320 MNR dengan nomor NIM 112110567 di Universitas Teknologi Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada Ta'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga Tafkohul Insan atau potensi manusia. Yang keempat ada Nafsul Insan atau jiwa manusia. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Berikut adalah video presentasinya. Ma'rifatul Insan. Yang pertama, mengenal hakikat penciptaan manusia atau Ta'rifatul Insan. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri kita. Yang pertama, ada definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kepada iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. A. Tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. Yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memuliakan penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. B. Ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Selain tercipta dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh.
Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Unsur manusia. Berdasarkan fungsi manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Al-Qalbu atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Berbicara tentang qalbu, yang dimaksud bukan hati fisik, ia abstrak, termasuk unsur rohani, yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, emosi, dan lain-lain. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu. Karena tidak berasa, itulah kemudian ia dinamakan qalbu. B. Akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Disebutkan pula bahwa tempat akal ini adalah di dalam hati. Sebagaimana Al-Azmu. Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya dimag, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Yang ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali, karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunanya sebagai pelaksanaan sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan rencana oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Amanah manusia. A. Amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapat siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum munafik. Ia menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakan baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakan sama sekali baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakan lahir maupun batin. B. Amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah di muka bumi, maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggalkan kalimat Allah. Qatadah berkata, Tuhan kita telah berbuat yang benar. Dia menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, tidak lain hanya untuk melihat amal-amal kita. Maka perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan-amalan kamu yang baik di malam dan di siang hari. 4. Balasan. Jadi berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jauh, balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu.